Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Al-ayat. Ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Para mahasiswa STIE PGRI Sukabumi yang Bapak hormati, Bapak cintai, Bapak banggakan. Mari kita bersama-sama menyatakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada hari ini kita dapat melaksanakan lagi kuliah pertemuan ketiga dengan materi Al-Quran, memahami dan menghampirinya. Sebelumnya kita awali dengan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan ilmunya, yakni Al-Quran. Surat Ar-Rahman ayat 2, Allamal Quran. Dia Allah telah mengajarkan ilmunya, yakni Al-Quran, melalui malaikat Jibril di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran hudal linnas. Di bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ilmunya, yakni Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Di mana tempatnya Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril ini, yaitu di Gua Hira malam menjelang subuh dengan kalimat Iqra. Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari'in, apa yang saya harus baca. Kemudian malaikat Jibril menulis di spanduk, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Setelah Nabi Muhammad melihat dan membacanya, Nabi Muhammad menggigil, merasa ketakutan. Kemudian mau keluar dari Gua Hira, maka Nabi Muhammad dipegang tangannya oleh malaikat Jibril. Hei Muhammad, kamu adalah Rasulullah. Pada waktu itu juga 5 ayat yang diturunkan pada Nabi Muhammad oleh Allah melalui malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, harus memberikan risalah kepada manusia-manusia. Itu perjalanan turunnya Al-Quran kepada Nabi terakhir
yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah turunnya ke Al-Quran, maka harus memahami arti Al-Quran, isi Al-Quran. Ya, untuk memahami Al-Quran ini kita bahas pada tasrif 10. Pengertian tasrif yaitu suatu perubahan pada asal kata dari bentuk satu kepada bentuk yang lainnya untuk menghasilkan makna yang dituju atau yang diinginkan. Sedangkan secara istilah, pengertian kata tasrif mengubah suatu kata dari bentuk asal kepada bentuk yang lainnya. Nah, kita akan tulis di sana tasrif 10. Coba lihat di sini. Tasrif 10. Nun mat olah ta'al ini ini tasrif 10. Jadi tasrif 10 ini adalah fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al wa taf'al mif'alun maf'ulun. Kita hubungkan dengan surat Al-Alaq tadi. Di sini fi'il madhi. Fa'ala ini fi'il madhi, kata kerja telah. Kata kerja telah. Contoh qara'a. Qara'a telah membaca. Contoh qara'a Muhammadun telah membaca Muhammad kalau dihadirkan subjeknya. Kemudian yang kedua di sini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja sedang, lagi, akan. Contohnya di sini kalau ayat qa'u. Fi'il mudhari ini adalah yaqra'u. Kemudian ketiga adalah masdar. Masdar ini akar kata. Isim masdar yang ada di tengah. Isim masdar yang ada di tengah atau isim masdar yang dinasabkan yang datang dalam urutan ketiga pada suatu tafsir. Ini ya. Ini kalau ayat Qur'anan ini kalau ayat Qur'an. Ini dalam upaya untuk memahami isi dan kandungan Al-Quran. Nah,
dijelaskan dulu pada kasih 10. Kemudian yang keempat, isim fa'il. Di sini qari'un. Qari'un adalah laki-laki yang membaca. Bisa mudzakkar di sini, mudzakkar. Mudzakkar di sini adalah laki-laki yang membaca. Kalau di sini qari'ah, mu'annas, perempuan yang membaca. Yang keempat, yang kelima, maf'ul. Isim maf'ul. Untuk objek. Jadi makruhun. Kalau ayat rohu Quran tariun makruhun. Kemudian yang ke 5 ya. 1, 2, 3, 4, 6. Fi'il amar. Fi'il amar ini adalah kata kerja perintah. Perintah dari Allah, ikra. Ikra. Ikra anta, kalau dihadirkan ikra anta. Baca kamu. Ikra ini adalah kata kerja perintah. Fi'il amri, kata kerja perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Bacalah. Ya. Ikra. Kemudian ada fi'il nahi. La taqra. Jangan membaca. Jangan dibaca. Berarti seperti kamus-kamus yang bersifat negatif itu jangan dibaca. Untuk apa? Merubah pikiran kita. Kemudian selanjutnya adalah fi'il nahi, isim alat. Dari mikroskop, mikroun. Jadi isim alat, alat untuk membaca. Banyak alat membaca yang kita gunakan untuk membaca. Panel juga alat untuk membaca. Kemudian ada penggaris, petunjuk itu alat. Terus sinar matahari juga alat, sel terang. Kemudian lampu juga alat, isim alat. Sehingga oleh orang barat paling menjadi mikroskop, alat untuk melihat pori-pori kecil. Jadi mikroskop itu dari isim alat, mikroun. Kemudian untuk 90 isim makan dan isim zaman. Mikroun, makroun. Isim makan, tempat dan waktu membaca Al-Quran. Bisa di Gua Hira seperti Nabi Muhammad, bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di madrasah, bisa di kampus, dan juga jangan di WC. Ini dalam upaya untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Oleh karenanya kita sebagai mahasiswa STIE PGRI Sukabumi ini
terutama selaku umat muslim, harus mampu membaca, harus mampu mengartikan, harus mampu mengamalkan. Ini caranya untuk memahami isi Al-Quran dengan tasib 10 tadi. Banyak contoh-contoh lah, seperti doroba, yadribu doroba, polanya fa'ala yafilu fa'alan, berja'ala yaj'alu ja'lan. Banyak contoh-contohnya. Kalau dalam Al-Quran ini banyak istilah-istilah atau kalimat-kalimat yang tertera yang tidak jauh dari tasib 10. Kemudian membaca Al-Quran itu harus fasih. Sebab di Al-Quran itu ada abjad kan, abatasa, jahaho, dan arabjad dan sebagainya. Jangan sampai salah mengartikan, salah membaca, otomatis salah artinya, salah maknanya. Seperti contoh salasah. Salasah berarti pembacanya salasah. Ada digigit salasa. Bismillah, contoh itu sin kecil. Ada lagi syahrul Ramadan, ada sin besar. Ada ihdinas syirat, ada shad. Ada jim, ada zai. Maka membacanya itu jangan disamakan. Sebagai contoh inna anzalnahu, maka dibacanya harus inna anzalnahu. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran. Jangan inna anjal, kalau anjal kan jim berarti. Itu kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran pasti harus dikuasai. Contoh caranya ini, harus memahami Al-Quran. Jangan sampai salah membaca, salah arti, salah makna. Itu jangan kita harapkan seperti itu. Nah, para mahasiswa dengan pendidikan agama Islam ini adalah untuk langsung mengubah diri yang tadinya belum tahu isi Al-Quran jadi tahu, yang tadinya belum tahu makna Al-Quran jadi tahu, yang tadinya belum tahu cara membaca Al-Quran jadi tahu. Nah, sedikit-sedikit kita harus dipelajari, kemudian dikuasai. Itu cara memahami ayat Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus menghampirinya. Pengertian menghampirinya ini adalah mendekatinya. Setelah kita menguasai, setelah kita mengetahui isi Al-Quran, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Ayatan. Sampaikan walaupun satu ayat. Kita mengetahui cuman satu ayat. Contoh surat Ar-Rahman ayat kedua yang sering kita bacakan. Allamal Quran. Berarti di situ harus tahu siapa yang alam Al-Quran. Kalau dihadirkan di situ subjeknya huwa, yaitu Allah. Huwa alama ilmahu Al-Quran. Ada subjek, ada predikat, ada objek pertama dan objek kedua. Ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul bil awal, maf'ul bil tsani. Nah ini, itu aja satu ayat. Allamal Quran. Tadi balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Sampaikan bahwa allamal Quran ini dia Allah telah mengajarkan ilmunya, yakni Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering mengartikan Al-Quran, orang yang sering mengamalkan Al-Quran, berarti orang yang iman kepada Allah. Karena tingkatannya ada 3. Tingkatannya 3
yang dikatakan iman kepada kitab Allah ini ada 3. 1, Potmil. Potmil ini adalah membaca. Yang kedua, tartil, membaca dan memahaminya. Ketiga, tahfidz. Tahfidz ini membaca, menghafal, mengamalkannya. Singkatnya, tidak disebut iman kepada kitab Allah kalau orang itu belum bisa membaca, bisa memahami, atau bisa juga tidak bisa mengartikan, apalagi mengamalkan. Ya. Hanya baru bisa membaca. Berarti orang itu pertama ini harus takmil, harus tartil, harus hafid. Membaca, kemudian memahami dan mengamalkan. Setelah mengamalkan, kita langsung berbuat baik terhadap sesama manusia. Karena tadi kembalikan bahwa Quran ini huda linnas, petunjuk bagi manusia secara umum, siapa saja. Namun dalam hal ini, siapa manusia yang masuk Islam, menjadi muslim, menjadi orang yang mukmin, maka harus mempelajarinya, harus mengetahui, sehingga aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran ini akan memberikan pelajaran terhadap dirinya masing-masing. Karena di dalam Al-Quran itu ada amanu, ada kafar, ada mukmin dan ada kufur, ada khair dan ada syar, ada baik dan ada jelek. 2. Orang yang memahami Al-Quran kemudian menyampaikan kepada yang lain, maka orang tersebut dikatakan mukmin. Untuk laki-laki, mukminat untuk para perempuan. Jadi barang siapa yang mempelajarinya, kemudian mengaplikasikannya, memahaminya, kemudian melaksanakan pengamalannya dalam kehidupan sehari berdasarkan ilmu Allah yakni Al-Quran, insya Allah orang tersebut akan disebut orang yang takwa. Orang yang takwa meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, kemudian orang yang demikian akan mendapatkan kehidupan jannah di akhir zaman. Itu yang kami harapkan kepada para mahasiswa yang mengikuti materi PAI ini, yang mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan kita dari awal sampai akhir nanti selama 4 tahun menjadi mahasiswa-mahasiswa yang terbaik, mahasiswa mukmin yang jauh dari peraturan-peraturan yang dilarang oleh Allah. Selamanya tetap melaksanakan peraturan yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan peraturan yang ada di kampus ini, kemudian belajar semaksimal mungkin. Orang yang belajar di tempat ilmu otomatis akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pada hari ini mendapatkan ilmu yang terbaik. Dan mudah-mudahan materi yang disajikan bermanfaat, khususnya bagi Bapak yang menyampaikan dan umumnya bagi kalian mahasiswa yang mendengarkan ini, kemudian bisa mempelajarinya, bisa mengamalkannya. Mari kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aghnini bil ilmin wa ja'ini bil ilmin wa akfirni bil taqwa wa jami'ni bil afiyah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.